Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat sore ya Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mungkin baiknya di sini kita bertanya. Ya. Oke, perkenalkan di sini nama lengkap saya Jandeko Kurangan Putra. Eh, sudah memiliki 2 gelar Eskom Ekom. Di sini profesi saya sebagai dosen tetap dari STT Pekanbaru, namun juga punya eh, kecil ya, software host, yaitu dari Media Software Indo. Nah, di sini saya cuman ingin berbagi atau sharing ya kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya eh, sukses ya. Ini saya akan memberikan rahasia suksesnya dari kampus ke dunia kerja sebagai full stack developer ya. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Dan oleh Kak Fani beserta tim, saya mendapatkan agenda atau topik utama adalah sebagai berikut. Itu yang pertama adalah pengenalan full stack developer. Yang kedua, fondasi teori yang harus dikuasai. Yang ketiga, teknologi dan framework di dunia kerja. Yang keempat, membangun proyek full stack dari kelas ke dunia kerja. Dan yang terakhir adalah peluang karir dan tren industri. Dari ini dan baik ya bagi saya ya, ini bagi teman-teman itu juga sangat menarik ya. Oke, saya akan sedikit berbagi, kita mulai saja. Eh, di sini saya coba akan perkenalkan full stack developer terlebih dahulu ya. Akan tetapi saya akan masukkan materi ada 3 tipe developer atau ada 3 tipe pengembang. Yang pertama ada front end, yang kedua ada back end, dan yang terakhir adalah full stack. Saya jelaskan dulu satu-satu. Di sini front end itu siapa? Front end di sini dimaksudkan adalah sebagai seseorang yang sedang mengembangkan perangkat lunak atau software developer, terutama dia berfokus pada tampilan dan interaksi ke penggunanya. Nah, ini lebih ke UI dan UX. Tugas utamanya sih agar bisa digunakan atau agar bisa tampil secara semenarik mungkin kepada user atau kepada pengguna, dan itu berada di dalam browser. Kita front end, begitulah maksud dari apa sih front end developer itu. Nah, kalau dilihat di bawahnya itu ada beberapa tool-toolnya, ada beberapa yang mainan yang dimainkan oleh seorang front end developer tersebut. Yang pertama, otomatis pasti haruslah HTML. Karena bicara kita adalah sebuah website tanpa HTML tidak akan bisa. Oke, Pak yang Jen, kedua ya, maaf motong Pak Jen. ya. Sepertinya suara Pak Jen agak kecil ya Pak. Soalnya di saya kecil dan beberapa teman-teman juga agak kecil suaranya. Oke, cek. Ini sudah besar? Nah ini sudah Pak, ini sudah besar. Oke, baik. Di sini eh, front end developer itu dia berfokus kepada tampilan dan UI ataupun UX ya. Itu ditujukan kepada pengguna di mana
itu digunakan di dalam browser, dan mainannya ya, mainan yang digunakan oleh si eh, bentar, oleh si frontend ini, yang pertama adalah HTML, kedua ada CSS, kedua JavaScript maupun TypeScript, terus ada SASS, ada ada LESS, ada JSX, serta apapun semua kerangka kerja CSS, contohnya seperti Bootstrap, Bulma, ataupun Tailwind dari CSS. Oke, kita simak ke yang tengah, backend. Backend developer. Nah, ini sedikit menarik ya antara front end dan back end. Nanti bisa teman-teman mengartikan sendiri perbedaannya seperti apa. Back end developer ini adalah seorang pengembang yang mana berfokus terhadap logik atau logika. Dia terhubung langsung ke dalam database dan memiliki proses di balik layar. Nah, itu ditujukan untuk pemrograman website. Bukan hanya website saja, itu bisa menjadi pemrograman desktop ataupun pemrograman mobile. Ya, mobile bisa Android, bisa iOS. Nah, kira-kira seperti itu. Ataupun TV Android juga bisa. Oke, karena dia di balik layar, otomatisasi pengguna ya tidak akan bisa melihatnya. Walaupun ada cara trik yang harus kita lakukan biar terlihat, tapi secara awam itu tidak terlihat bagaimana prosesnya bekerja. Tahu-taunya data yang disajikan sudah ada. Nah, kira-kira seperti itu kerjaan seorang back-end developer. Nah, mainannya di sini saya hanya kasihkan beberapa saja, tidak hampir semuanya. Yang pertama, bisa menggunakan bahasa pemrograman Java, bisa menggunakan bahasa pemrograman Python, PHP, dan bisa berjalan di Node.js, lalu ada Ruby, C Sharp, Go, Kotlin, dan Pascal. Artinya dengan adanya backend ini, bahasa pemrograman apapun bisa saling terhubung. Ibarat kata backend adalah jembatannya atau bridge-nya. Oke, kita lihat yang paling ujung sebelah kanan. Nah, ini adalah full stack ya. Aslinya pemrograman full stack ini dia adalah seseorang yang menguasai front end maupun back end dalam sebuah aplikasi, di mana seseorang itu membangun aplikasi dari tampilan pengguna hingga proses di belakang layar secara menyeluruh. Jadi kerjaan front end dan kerjaannya back end digabungkan menjadi satu, dan itu dijalankan oleh full stack. Namun tidak hanya front end dan back end yang bekerja di full stack, nantinya si full stack ini juga akan bekerja sebagai pendeploy ya, maksudnya aplikasi sudah jadi lalu deploykanlah di server kah, di di device selain server atau misalnya Android atau iOS itu, atau upload ke App Store atau Play Store. Nah, itu kerjaannya si full stack udah merangkum ke dalam hal itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga, selain itu full stack ini juga bekerja bagaimana caranya eh, membuat infrastruktur tentang server. Nah, itu juga bekerja seperti itu. Itulah kerjaan full stack. Jadi ibarat kata boleh saya bilang, saya katakan full stack ini mirip dengan manajemennya tukang pangkas. Mulai dari pemasaran hingga pengerjaan ya sampai ke kasir, hanya dia sendiri. Ya walaupun zaman sekarang sudah ada barbershop ya, sudah ada kasir sendiri, sudah ada lebih dari satu karyawan yang sebagai tukang potongnya gitu. Atau seperti salon itu udah mirip ya. Nah, itu udah lumayan. Kalau yang masih yang zaman dulunya itu memang semuanya dilakukan sendiri. Nah, berarti full stack ini tidak tutup kemungkinan juga sebagai sales. Nah,
sales juga. Selain sales, project manager juga. Ya, semua dititik beratkanlah ke full stack ini. Artinya kerjaan full stack itu jauh lebih banyak dan lebih memerlukan waktu. Apabila dikasih deadline 1 bulan, ya, apabila diberikan deadline 1 bulan, seorang full stack nggak bisa. Dia harus joinkan lagi, minta hire anggota, dibagilah kerjaannya baru bisa. Kalau sendiri dalam 1 bulan mengerjakan proyek yang besar, ya kasihan full stacknya, dia bisa tidak tidur mengerjakannya, ya, atau enggaknya. Namun seorang full stack belum tentu juga mahir dalam dunia eh, sales, pemasaran, marketing, belum tentu mahir. Jadi harus punya ilmu digital marketing juga. Kalau di sana kurang, berarti ya kuranglah penjualannya. Karena full stack bisa bekerja apabila ada permintaan. Nah, permintaan kosong, kosong juga kerjanya. Nah, lebih kurang itulah kerjaan full stack ya. Dia dia langsung semuanya bekerja. Oke, kira-kira seperti itulah yang dimaksud sebagai full stack developer itu seperti apa pekerjaannya. Nah, kalau untuk mainannya itu semua bahasa pemrograman yang diliputi oleh front end dan back end itu bisa. Ya, kata orang zaman sekarang itu palu gada apa lu mau gue ada gitu. Tapi jangan sampai gitu juga ya. Kita harus punya batasan-batasan sebagai programmer full stack. Tentunya dengan kemampuan masing-masing. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada pondasi teori apa yang harus dikuasai gitu ya. Terutama yang dikuasai harus untuk full stack developer sih, bukannya untuk front end atau back end. Secara umum dari pengalaman pribadi saya merangkum yang pertama adalah pahamilah salah satu bahasa pemrograman yang ada di dunia ini. Terserah apa saja, nggak mesti, oh harus bisa ini, harus bisa itu, nggak mesti. Jadi pahami satu bahasa pemrograman. Selain pahami juga kuasai, gitu ya. Ya contoh nih, eh, contoh di dunia ini saya sebutkan, walaupun ini tidak semua, ada PHP, ada JavaScript, ada Go. Go itu singkatan dari Golang, ada Ruby, ada Rust, ada Python, ada Pascal, Basic, C Sharp, Java, Kotlin, ataupun Dart. Oke. Dari antara yang disebutkan ini, kuasai satu aja deh, nggak usah pusing-pusing. Contoh, oh saya hanya menguasai PHP saja. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah JavaScript dan Go harus saya kuasai? Saya rasa JavaScript memang harus dikuasai, tapi tidak sempurna. Artinya hanya sedikit-sedikit aja. Karena programmer PHP membuat sebuah website tentunya memerlukan JavaScript. Walaupun tidak banyak, 1, 2, 3 pasti terpakai. Gitu ya. Nah, lebih dan kurang mungkin minimal jQuery lah. Gitu. Walaupun nggak yang lain jQuery dimasukkan. Oke. Di sini ada disebutkan Go, Ruby, Rust, Python. Go, Ruby, Ruby itu bisa full stack ya. Go ini nggak bisa full stack, Go hanya sebagai backend. Rust, nah berhubung Rust ini baru lahir juga, saya juga belum memahami ke dalamnya. Saya hanya belajar dasarnya aja baru, ya. Saya belum tahu pastinya di mana Rust itu sampai mana sekarang saat ini. Apakah ada frameworknya? Nah, lalu Python. Python ini adalah bahasa pemrograman sepuh yang lebih tua dari saya lahirnya, ya. Itu awal-awalnya mirip seperti Turbo ya, atau Turbo C, Turbo Pascal, Turbo Basic. Awal-awalnya Python bergerak seperti itu. Lama-kelamaan
kok bisa buat mendevelop web, kok bisa ke microcontroller. Nah, ini berarti Python juga berkembang ya. Walaupun diakui sebagai pemrograman zaman dulu juga terpakai di saat ini. Oke, Pascal. Nah, kebetulan saya pribadi orang yang pertama kali mempelajari bahasa Pascal saat terjun ke dunia perkuliahan. Ya, maksudnya di kampus mengajarkan basic, saya langsung banting setir ke Pascal. Tiba-tiba entah kenapa aja lebih suka, walaupun ada titik koma ya. Nah, nanti saya bahas tentang titik koma maupun enggak. Oke, lanjutnya. Nomor dua itu tekunin bahasa pemrograman tersebut. Artinya latihan terus-menerus sambil menikmati try dan error. Nah, perlu digarisbawahi, saya mengatakan menikmati. Ya, kenapa dinikmati? Gini. Pengalaman saya sebagai dosen ya, dari 2015 silam hingga sekarang, itu saya ngajarin mahasiswanya pusing sendiri gitu ya. Saya tanya, kenapa error Pak katanya. Kenapa error? Ini nggak jalan. Saya lihat, oh iya, kamu kurang teliti. Titik koma kamu lupakan. Oh iya Pak katanya. Akhirnya jalan. Nah, jadi orang programmer ini dia harus teliti. Bahkan sampai titik koma aja juga diperhatiin. Kalau nggak jalan. Kecuali ada beberapa bahasa pemrograman yang tidak memiliki titik koma jalan. Ya, contoh ada seperti Kotlin, ada JavaScript juga bisa gitu ya. Nah, atau basic juga nggak ada titik koma tuh. Nah, ya, siapa tahu karena titik koma itu bisa menjadi momok, jadi sebuah alasan yang untuk malas mempelajarinya. Nah, ya. Oke. Yang ketiga, secara umum ini saya gambarkan adalah gemari bahasa pemrograman tersebut. Ya, gimana ya? Kalau nggak ada kata-kata gemari, ujung-ujungnya terpaksa nih gitu. Kalau terpaksa artinya nggak maju-maju kitanya gitu. Kitanya harus maju bagaimana kita gemarin walaupun nggak suka. Kita harus gemari sebuah bahasa pemrograman tersebut agar ada niat untuk belajar. Kalau nggak ada niat, ya ujung-ujungnya nggak jadi belajarnya gitu. Jadi artinya harus gemari dulu, walaupun eh, nggak suka gitu ya. Jadi tetap mau nggak mau harus dipelajari. Kalau ingin terjun sebagai eh, seorang programmer atau full stack ya. Kalau ingin terjun, kalau enggak ya nggak pelajari nggak apa-apa. Mungkin bidang lain lebih ditonjolkan. Ya, silahkan. Oke, nomor 4 ini opsional aja. Nggak mesti ditekankan pondasinya. Saya hanya kasihkan opsional, yaitu jadikanlah dia sebagai hobi. Yang namanya hobi, kita ngerjakannya senang, uang pun datang. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau udah senang jadikan hobi, artinya kalau bekerja hampir dikatakan bisa ini, bisa kelupaan waktunya. Nah, itu harus diperhatikan juga, jangan sampai terlupakan waktu. Lihat-lihat jam berapa sekarang. Ada waktunya untuk tidur dan ada waktunya untuk bekerja kembali. Ya, biasanya kebanyakan programmer yang lebih muda dari saya mulai start dari jam 10 atau 11 malam berakhir hingga jam 5 subuh atau jam 4 udah selesai. Nah, atau ada juga programmer yang siang itu mulai start dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, udah selesai. Ya. Nah, tergantung kondisinya seperti apa. Kebanyakan kata-kata programmer yang lain kalau malam hari itu bawa ngoding sepi, jadi pikiran banyak ya. Ya, itu berarti sifat dia seperti itu. Ya, nggak bisa dipaksain juga. Ya, contoh saya pun kalau dibawa ngoding begadang itu, kalau hanya deadline-nya mepet, kalau tidak ya nggak mungkin. Karena saya kan dari pagi sampai sore itu udah cukup. Malam mungkin review sedikit-sedikit, udah lanjut tidur. Karena tidur
Oke, selanjutnya secara khusus yang namanya developer sebuah website, tentunya kita harus paham dulu dengan sifat browser. Contoh nih, browsernya namanya Mozilla Firefox. Kita paham dulu Firefox ini sifatnya seperti apa, cara nge-request-nya seperti apa, shortcut-shortcutnya kita pahami dulu. Ini shortcutnya apa, reload seperti apa, membuka inspect element seperti apa. Nah, tadi ada inspect element. Kalau membuat sebuah website, paling penting adalah menjalankan inspect element karena JavaScript errornya langsung ke sana. Kalau PHP errornya langsung di layar atau di webnya. Ya, kalau JavaScript pasti akan berlangsung di sana. Kalau ada error-error di sana, saran saya dibenarin. Walaupun error dia berjalan, tapi tetap harus dibenarin ya. Ada beberapa website itu yang pernah saya lihat, loh kayak gini gitu. Eh, Jalan programnya, tapi pas dilihat kok merah-merah gitu. Nah, itu harus dibenarin. Walaupun hanya nggak bisa mengakses. Contohnya ada CDN kita ambil dari luar nih. Mati file CDN-nya. Tentu merah, tentu error di inspect elemennya. Ya, otomatis kita harus cari alternatif. Bagaimana alternatifnya? Ya, sediakan di lokal gitu. Agar tidak terhubung ke server CDN-nya, kita sediakanlah di lokal. Pribadi saya lebih senang memasukkan semuanya ke lokal ketimbang CDN. Nantinya khawatir saya seperti itu. Apabila mati server CDN-nya, website kita nggak bisa kebuka sebagaimana mestinya. Contoh Bootstrap. Bootstrap-nya CDN mati nih. Tiba-tiba website saya kok putih aja semuanya gitu. Nah, jadi haruslah eh, cari logika alternatif kedua gitu. Apa alternatifnya? Gunakanlah yang di lokal aja. Masukkan semua aset pluginnya ke dalam satu projectnya. Ya, seperti itu. Oke, yang kedua, kenali pahami HTML. Ya, kita harus tahu betul seluruh HTML itu apa, tag-tagnya apa saja. Walaupun nggak terpakai semua, paham dulu cara gunanya. Contohnya tag P untuk apa, A untuk apa. Ya, kira seperti itu. Nanti head apa lagi gunanya. Nah, kira seperti itu. Lalu yang ketiga, kenali dan pahami CSS. CSS ini ibarat kata catnya rumah. Kalau rumah rumah itu adalah HTML. Sementara tembok, jendela dan segala macamnya itu CSS. Oke. Lalu yang terakhir, kenali pahami JavaScript. Bagi programmer PHP yang memiliki alergi terhadap JavaScript, nggak usah banyak-banyak. Yang penting paham dulu. Ya, ini untuk apa gunanya tidak minimal seperti itu. Tapi kalau eh, sebagai programmer JavaScript, nggak usah belajar PHP, langsung JavaScript aja udah selesai semuanya, gitu ya. Nanti kita akan bahas framework masing-masing PHP dengan JavaScript itu apa. Ya, akan saya bahas. Oke, ini dia. Ya, teman-teman sekalian, ini saya tidak share semua, ya. Saya hanya share apa yang ada aja deh gitu ya. Ini ada yang saya pakai mau enggak juga saya share aja gitu. Ya, teknologi yang ada sampai saat ini, baik yang dari zaman dulu hingga yang terbaru nih, nah ya, yang terbaru itu kita harus tahu gitu, tahu bisa menggunakan minimal. Kalau enggak cari yang pandai-pandai aja. Ya contoh, yang pertama teknologi yang udah lama ya, itu ada Exam ya, Exam PP. Ini adalah engine dari untuk sebenarnya kegunaan XMPP ini engine untuk mengonlinekan website kita ke publik. Publiknya mana? Internet boleh. Publiknya mana? LAN boleh. Gitu ya. Publiknya mana? WAN boleh. Jadi tergantung topologinya. Oke, exam ini
dia memiliki PHP bawaannya dan juga memiliki MySQL ataupun MariaDB. Adapun juga ada FTP ya, dan ada beberapa bagai hal yang lainnya. Memang nggak lengkap, tapi itu sudah luar biasa. Exam didukung oleh dua eh, operating system ya. Setahu saya dua, mungkin teman-teman ada yang tahu exam selain dua hal yang saya katakan ini ya. Boleh kita berbagi aja. Yang saya tahu exam digunakan di OS-nya Windows dan di OS-nya Linux. Varian Linux apa saja ada kayaknya ya. Karena saya terutama CentOS ataupun Ubuntu saya udah pernah pakai exam. Oke, Laragon. Yang kedua Laragon. Laragon ini hampir mirip exam, cuman lebih komplit dan hanya berjalan di atas Windows. Untuk Linux ada? Enggak, saya cari sampai saat ini belum jumpa. Jadi pakai exam aja sementara ini. Karena Laragon ini saya lebih suka pakai Laragon. Kenapa? Di Laragon itu ada bawaannya, ada PHP ya. Selain PHP ada juga eh, Python, ada Node.js. Nah, terus terminal juga ada di Laragon. Wah, ini komplit saya bilang. Pakai ini aja lah. Dan si Laragon ini memiliki kemudahan kita mau ganti-ganti versi. Saya punya website PHP versi 7, PHP 8 nggak jalan. Ya udah, kita setting lah Laragon ke versi 7. Oke. Lalu saya punya website juga dibuat dengan PHP 8, tapi PHP 7 nggak jalan. Ya udah, kita setting lah ke versi 8. Artinya Laragon ini bisa gonta-ganti versi. Kalau Node.js bisa juga, tapi Node.js ini enak. Dia tidak menghapus yang fungsi-fungsi yang lama, tapi dia menambahkan fungsi baru. Contoh Node.js versi 14 dengan Node.js versi 21. Di 21 bisa menggunakan yang lama. Dan ada penambahan malahan. Di 14 tidak bisa naik ke atas. Oke, kalau kayak gitu, saya rasa itu deal-deal aja. Bukan kayak PHP. PHP dari PHP sampai 5 itu aman aja. Gunakan ke 7 muncullah warning dan segala macamnya. Nah, itu harus diakali. Oke, sampai 73. Oke, 74 sudah ada yang dikurangin. Masuk ke 8, fungsi 7 udah banyak nggak bisa dipakai. Artinya banyak yang error. Artinya kita harus mengganti fungsi tersebut dengan yang ada di fungsi PHP 8. Nah, kira seperti itu yang perbedaan-perbedaan versi ya. Kalau Python ya bertambah aja, menurut saya bertambah terus sama seperti Node.js. Lalu yang ketiga ada Docker. Nah, Docker itu kalau dari gambar di bawah Laragon ada kayak ikan paus. Ya, ikan paus membawa kontainer-kontainer. Jadi artinya kontainer tersebut sudah bisa berlayar di atas ikan paus tersebut. Maksudnya gini, Docker ini bukan sehebat Laragon, bahkan lebih hebat lagi. Ya, dia dia banyak banyak macam bisa ke sana ya. Walaupun pribadi saya belum pernah gunakannya, tapi saya sudah membaca dokumentasinya. Lebih dan kurang dia bisa menggunakan hampir semuanya bisa berjalan di Docker, dan ada manajemen pod juga. Ya, kalau nggak salah ada manajemen pod. Oke, di bawahnya nomor 4 muncullah teman yang suka kali ngoding pakai PHP, kok lemot pakai exam, udah beralih aja ke rangkaian PHP. Yang konon katanya, saya belum coba ya. Yang konon katanya rangkaian PHP ini mirip Node.js ataupun Boon. Dia punya eh, core untuk jalankan PHP secara mandiri, artinya lebih cepat ketimbang harus lewat Apache. Apache itu kan sebuah gerbang. Dari Apache langsung konekkan ke PHP. Kalau varian PHP, udah langsung menjalankan PHP tersebut. Ya contoh kalau menjalankan teman-teman pakai frameworknya Laravel di Star itu dia udah berjalan secara mandiri. Tapi kan nggak enak aja kita pakai yang fungsi tersebut. Nah, gunakanlah varian PHP agar bisa berjalan. Nah, kasus.
Saya pernah buat website, saya mau tampilkan 1000 data. Yang terjadi adalah browser saya hang, blank, nge-lag, kok nggak bisa diklik. Artinya saya force kill di task manager. Ternyata exam PHP tidak bisa menampilkan 1000 data aja. Wah, ini udah ribet. Saya mau nampilkan 1000 ke bawah gitu. Jadi solusinya saya lemparlah ke JS. Nah, CJS JavaScript murni itu bisa. Nah, otomatis Node.js dan Bun.js itu pasti bisa dong. Nah, ya, yang Node.js udah lama 2013 hilang. Bun.js ini baru ya adik kakak lah, barunya kayak perangkat PHP. Bun.js katanya lebih cepat dari Node.js. Wah, ini soal kecepatan ini penting karena untuk menampilkan 1000 data kalau nge-lag kan nggak etis rasanya. Nah, kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke framework. Eh, Framework di sini yang pertama kepunyaan PHP, ya. Yang itu disebut sebagai kode igniter ya. Kode igniter terbaru sekarang ada 4. Versi yang lawas ada 3. Jadi kalau teman-teman biasa di 3 naik ke 4 itu harus berganti mindset, bukan menambah eh, fungsi-fungsi ya. Dikirain cuma nambah fungsi ternyata berganti mindset. Kenapa demikian? Saya bilang berganti mindset. Oke, masalahnya yang pertama kode igniter, saya cerita sedikit tentang kode igniter. Tentang kode igniter 4 ini, website berjalan di folder public, sementara kode igniter 3 website berjalan di folder project. Nah, itu juga isinya. Yang berbeda hanyalah publiknya aja dengan enggak. Oke, lanjut ke Laravel. Nah, ini pribadi ya, Laravel ini saya tidak terlalu mendalami, saya hanya melihat aja, belajar sekilas, udah nggak membawa ke project. Eh, Laravel ini kabar-kabarnya yang terbaru bayar. Ya, itu saya dengar isu ya, apakah benar atau enggaknya nanti teman-teman boleh ketik aja di kolom chat. Ya, saya kurang paham juga apakah ini beneran bayar atau enggak gitu ya. Eh, Lanjut ke Next.js. Nah, ini kebetulan saya pribadi untuk membuat website adalah menggunakan Next.js. Next.js ini itu bawaan dari library-nya React.js. Wah, apalagi nih ada React.js, ada Next.js, ada Express.js, ada Nest.js. Ya, benar. Dari JavaScript sendiri itu sangat-sangat banyak JavaScript yang dikembangkan kerangka kerjanya. Contoh Facebook sekarang aja kalau tidak salah saya namanya Macro.js. Ya, di Macro.js inilah eh, pengembangan Facebook dibuat atau dibuild. Nah, saya juga belum belajar Macro.js seperti apa. Yang sudah saya pelajari itu React.js, React Native, dan Next.js. Dan juga Express.js. Nest.js saya belum lagi. Nanti saya ceritakan. Oke, lanjut. Di bawah Next.js ada Nux.js. Apalagi ya? Cuman rubah E dengan U gitu ya. Ya, suka-suka dia mau rubah seperti apa. Ya, saya nggak berhak komen juga ya. Jadi bedanya Next.js ini library digunakan adalah React.js. Sementara Nux.js library yang digunakan adalah Vue, Vue.js. Nah, jadi teman-teman kalau ingin terjun ke dunia website JavaScript harus milih nih jalannya, mau ke React atau ke Vue. Jangan digabung karena dia sudah berbeda kerangka kerja.
Tapi kalau teman-teman masuk jalurnya React, teman-teman bisa lanjut ke next gitu ya. Oke, bawahnya ada React Native. Nah, ini React Native adalah framework untuk ke website bisa, ya, websitenya React.js maksudnya, ke eh, eh, mobile, baik itu iOS ataupun Android. Wah, simple katanya, konon katanya tertulis very fast build katanya. Ya, saya nggak tahu di mana letaknya very fast build. Ya, kalau menurut pribadi saya yang sudah saya lakukan, React Native harus memerlukan kinerja spesifikasi komputer yang tinggi. Ya, kalau komputer tinggi dibawakan React Native ya, ya santai aja nggak kerasa. Tapi kalau komputernya masih zaman dulu, ya kerasa lemot gitu ya. Minimal RAM 12 saya bilang agar bisa berjalan nanti pakai emulator. Kalau kita colok langsung ke device, device itu kan dia ngecas tuh kalau kita kasih kan apa namanya? Kita kasih colok kabel ke USB kan ngecas. Khawatir saya ngecasnya itu bisa membuat bengkak baterai. Jadi skip lah di situ gitu. Ya walaupun udah ada canggih sekarang pemutus daya ya, tapi ya skip lah di situ jangan. Nah, yang nama elektronik ini kita kan nggak paham juga udah dibuat sedemikian rupa agar tidak rusak, tapi nyatanya dengan listrik bisa terbakar. Nah itu. Jadi teman-teman kalau ingin ke mobile, saran saya gunakan emulator. Apa emulatornya terserah apa aja bebas, yang penting jalan. Kalau mau ringan, saran saya LD player ringan ya. Walaupun masih menggunakan Android 9 bukan 14. Oke. Flutter. Flutter juga adalah framework dari eh, untuk membuat sebuah aplikasi mobile ya, contoh iOS dan Android. Flutter dan React Native. Oh, sorry, React Native dia ada dengan React.js juga punya fitur hot reload. Nah, Flutter apakah ada? Saya kurang paham juga ya, karena saya belum pernah belajar Flutter, hanya melihat saja. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pakai Flutter akan paham di mana hot swap yang saya bilang, hot reload ini yang saya katakan ini. Oke, nomor 7 adalah Express.js. Express.js adalah framework untuk menjalankan website. Oh, bisa, bisa. Bukan hanya untuk website, bisa juga sebagai pembuatan REST API atau API. Ya, eh, kenapa harus ada Express.js? Ya, kalau menggunakan Node.js murni banyak yang harus dilakukan. Ya udah kita cari kerangka kerja yang cepat. Ya, gunakanlah Express.js. Nah, teman-teman ya yang terbiasa di kode ini dan Laravel yang konsepnya MVC itu boleh juga memakai Nest.js. Nest.js ini ada MVC-nya, sementara Express.js kagak ada. Dia langsung function. Mau dibuat bisa. Saya tentu build lagi kan, perlu waktu lagi. Jadi mau mau instan ya udah Nest.js aja. Nah, kira seperti itu. Nah, Django adalah framework yang digunakan oleh Python. Bahasa pemrogramannya Python. Bisa untuk website, bisa untuk REST API juga, bisa full stack juga Django. Yang terakhir Gin. Nah, Gin ini saya belum dapat eh, logonya ya. Gin ini adalah framework dari Golang atau Go. Yang konon katanya Go ini kecepatan load datanya lebih hebat dari Node.js. Terbukti memang iya. Udah saya tes ya. 2017 silam pernah saya iseng tes pakai Postman. Load sama-sama load data dari tabel yang sama. Yang menang adalah Go. Yang memang lebih cepat. Itu di localhost. Cuma berapa persekian detik bedanya. Apalagi kalau dengan internet gitu ya. Oke, inilah eh, sebenarnya sih banyak yang lain teknologi framework di dunia kerja yang digunakan itu masih banyak. Jadi saya hanya
memberikan yang saya tahu aja dan yang saya pakai. Ya walaupun nggak kepakai semua dari yang ada saya sampaikan di materi ini. Oke, kita next. Oke. Eh di sini saya akan coba berbagi membangun proyek full stack dari kelas ke dunia kerja. Ya kebetulan saya profesi saya sebagai dosen ya, jadi saya tahu dari kelas itu seperti apa. Untuk teman-teman sekalian yang ingin terjun ke dunia pemrograman atau baru terjun atau sudah kena cipratan, ya jangan nanggung deh, langsung nyelam. Maksud saya gitu, jangan hanya berenang di permukaan tapi langsung nyelam, tapi jangan salah jalan. Nah, yang pertama, teman-teman mesti kuat dulu ini tentang algoritma pemrograman, terutama alur dan flowchart. Ya, sebenarnya kalau di full stack ini, kalau kita buat pemodelan itu nggak penting-penting amat. Pemodelan itu hanya berguna bagi orang yang kerjaannya sebagai sistem analis. Kalau full stack main cepat aja deh gitu ya, nggak usah lama-lama, nanti langsung makin lama waktunya dalam waktu sebulan tak terkejar lagi. Nah kira-kira seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah pahami pemrograman sederhana. Kalau nggak lulus dari sederhana, kedepannya susah. Jadi teman-teman harus punya pemahaman dengan pemrograman sederhana. Contoh saya sebutkan, ada kalkulator. Kalkulator kan ada tambah kurang bagi, udah itu aja ya, tambah kurang kali bagi, boleh itu aja. Yang lain-lain ya nggak usah panjang-panjang amat. Nah, kalau mau ekstrim lagi, buat faktorial boleh, buat akar boleh, buat turunan juga boleh, atau bahkan integral boleh juga, ya terserah. Tapi itu nggak usah dalam-dalam amat. Yang penting sederhana, program kalkulator jalan. Oke, yang berikutnya pahami cara mendesain halaman portofolio. Ya, kenapa saya katakan mendesain halaman portofolio? Dengan adanya teman-teman mendesain halaman portofolio, itu adalah sebagai awal mula teman-teman masuk ke dunia programmer. Maksudnya bukan mengisikan portofolionya, tapi mendesain halamannya. Kalau mengisikan tentunya dari pengalaman teman-teman sekalian, gitu ya. Oke, ini biasakan langsung menggunakan framework CSS. Iya, kenapa saya tekankan di framework CSS-nya? Karena untuk framework pemrograman yang nggak perlu. Teman-teman bisa buat website statis bermodalkan HTML plus CSS. Udah, jadi itu portofolio. Gitu ya. Jadi nggak perlu kalau buat portofolio ini menggunakan framework bahasa pemrograman, kecuali teman-teman ingin mengeluarkan datanya dinamis. Ya silakan. Kalau statis ya nggak perlu. Ya tergantung niatnya teman-teman mau seperti apa. Oke, yang keempat itu adalah pahami cara kerja framework kode Ignite, eh sorry agak typo ya. Kode Igniter atau Laravel. Nah, ini minimal. Minimal kalau teman-teman mengambil jalannya PHP, boleh kode Igniter atau Laravel atau yang lain. Mana menurut teman-teman yang lebih gampang aja, ya. Kalau untuk JavaScript, teman-teman bisa ambil React.js, Next.js atau Nuxt.js, jangan nanggung-nanggung. Misalnya mau ngambil React.js boleh. Kalau bisa jangan kelamaan di React.js, langsung lompat deh ke Next.js, karena kelamaan di React.js kita jenuh. Kenapa? React.js itu hanya front end, tidak full stack. Butuh butuh API lagi dia. Sementara Next.js bisa buat API. Nah, kira-kira gitu. Nuxt.js juga. Jangan teman-teman tergiur hanya di Vue saja. Masuklah ke Nuxt. Nah, maka di situ juga ada bisa pembuatan API, atau nggak usah pakai API, dia langsung aja kayak code editor direct connect ke database bisa. Tapi karena saya terbiasa API ya, saya buat API terus. Kalau kalau membuat sebuah bahasa pemrograman, karena nanti ada animasi loading-loading seperti itu. Kalau langsung direct nggak ada animasi loading. Nah, kira-kira seperti itu bisa dibuatkan tapi nggak etis karena nggak ada request dan respon. Nah, gitu.
Oke, kita lanjut lagi. Belajar dan pahami tentang SQL. SQL. SQL apaan? Singkatan dari Structure Query Language. Artinya menekankan bahasa query. Ya, seperti select, insert, update, delete. Yang lainnya ada, tapi ini yang paling penting. Yang mana di zaman sekarang sudah dibantah dengan NoSQL seperti MongoDB. Ya, kalau teman-teman yang seumuran saya atau bahkan lebih tua dan terbiasa dengan SQL masuk ke MongoDB, ya percuma aja gitu ya. Tapi nggak percuma juga karena SQL ini masih eksis ya, masih ada, bahkan sampai Amerika masih pakai SQL juga, walaupun MongoDB sudah keluar yang NoSQL gitu. Kalau dari kecepatan, lebih cepat NoSQL jelas, karena tidak memerlukan engine lagi, langsung dia ke filenya. Ya, kurang lebih seperti itu yang saya tangkap, karena saya sudah mencoba hanya file JSON langsung keluar, udah itu lebih cepat daripada pakai engine MySQL dibungkus lagi pakai pakai PHP, ya tentu lama lagi kerjanya gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini saya katakan adalah setelah belajar semua 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman jangan hanya berpuas diri di belajar, tapi coba deh implementasikan pada sebuah project. Teman-teman langsung aja terjun ya. Kalau kalau bisa jangan jangan terjun sebagai salesnya dulu, tapi sebagai anggotanya. Kalau ada kawan ngajakin ada project bisa bantu, ya bantu aja gitu. Walaupun kerja tim nanti teman-teman paham sendiri. Ya, contoh contoh ada teman-teman dapat project aplikasi pembuatan post atau point of sale, lalu atau pembuatan company profile. Saya memberikan ini karena ini adalah new project bagi yang punya startup ya. Tadi kan udah bisa portofolio nih, tentu harus biasakan diri bisa membuat post ataupun website company profile, minimal pembayaran minimal udah udah oke. Karena itu yang udah menjamur ya. Kebutuhan itu udah menjamur, tapi masih bisa diperjualbelikan dengan harga murah. Ya, murah berapa? Di bawah 2 juta. Kalau di Sumatera, kalau di eh, Pekanbaru atau Riau lah tepatnya. Tapi kalau gitu ya. Oke. Nah, ini peluang karir dan tren industri ya. Saya coba riset kemana? Riset ke aplikasi yang paling ternama saat ini deh, namanya adalah Jobstreet, adalah aplikasi untuk melakukan pencarian kerja yang dimana saya akses pada tanggal hari ini, 27 Maret 2025. Riset saya mengatakan, ya, saya screenshot aja semuanya, eh, hampir nggak semua sih, cuman beberapa aja yang menurut saya menarik. Yang paling pertama di pojok awal itu adalah Web Application Developer dari PT Enseval ya. Mohon maaf, di sini saya tidak berafiliasi di PT manapun ya. Saya hanya riset aja. Jika ada teman-teman yang merasa dari PT tersebut, saya mohon maaf ya. Saya bukan mengkritis atau bagaimana. Ini hanya sekedar riset. Eh, di sini mereka meminta web application developer internal. Ya udah, berarti ini full stack. Gitu aja mikirnya. Ini full stack, mereka yang minta full stack. Jadi yang front end mikir-mikir dulu, yang back end mikir-mikir juga nih. Full stack lah yang diminta. Angka gajinya nggak disebutkan. Oke, kita next lagi sebelah kanan. Ya, ada namanya back end developer dari data Caraca Solusindo dengan rank gaji 12 juta hingga 10 juta per bulan. Wow, itu dibandingkan di Sumatera luar biasa. Sumatera aja paling tinggi, terutama di Riau ini paling tinggi, ngasih 30 juta, itu pun dari Pertamina yang berani ngasih. Sementara yang lainnya 10 atau 7.
atau yang di bawah lainnya yang perusahaan kecil-kecilnya cuma 3 juta atau UMR. Ini pengalaman pribadi ya. Ya mohon maaf kalau eh, ada yang merasa sama gitu. Jadi saya udah bukan survei ya, karena saya udah berbagai macam perusahaan saya lamar dan berbagai perusahaan juga udah saya masukin hingga saya jadi seorang dosen gitu ya. Oke, eh lalu ada sebelah kanannya senior programmer full stack developer. Waduh, lokasi Surabaya, yang satu backend developer Jakarta. Oh iya, sorry, Jakarta itu 12 hingga 18 juta ya, kalau nggak salah lihat ini angkanya. Karena kecil kali saya baca di mikir-mikir logika nih, capek kali ya punya ilmu full stack cuma dihargai 10 juta. Ya, jangan kayak gitu teman-teman sekalian. Kita harus pandai melihat lokasi di mana kerjanya, gitu ya. Kalau di Jakarta wajar ya, itu wajar. Bahkan minimal 8 juta itu kayaknya kurang masih ya, kurang. Tapi kalau udah di atas 8 juta itu ya agak agak masuk akal lah gitu ya. Tapi kalau di Jawa Timur Surabaya kasih harga segitu itu udah wah ya, udah wah dengan angka segitu. Termasuk di Riau kalau dikasih angka segitu udah wah juga. Kita udah bisa tenang. Karena misalnya di Riau ini nggak ada macet-macetnya kayak di Jakarta gitu ya. Macetnya mungkin waktu-waktu pulang kerja atau waktu-waktu mau mau event-event khusus saja gitu. Biasanya nggak terlalu kali seperti Jakarta. Dan juga flyover cuman ada di Pekanbaru, di tempat lain ya paling tol itu aja. Oke, kita lihat di selanjutnya, Flutter developer. Wah, ini Flutter ada. Di mana lokasinya? Jakarta Utara. Rank gaji antara 8 sampai 12. Ingat teman-teman, Flutter ini adalah front end. Kalau teman-teman terjun ke dunia Flutter, berarti front end lah yang jalan teman-teman pilih. Nggak bisa full stack. Mana full stacknya? Teman-teman harus pandai lagi membuat API. Kalau nggak pandai ya mau nggak mau ya di sana aja ilmunya gitu. Harus upgrade ya. Oke, selanjutnya ada PT ternama ya. Ini tentang printer Epson. Rank gaji nggak disebutkan. Katanya di lokasinya Batam. Nah, itu saya katakan Sumatera nggak ngerti tentang front end, full stack, eh, back end. Ya, mohon maaf teman-teman yang dari Sumatera ya, sama termasuk saya juga Sumatera, nggak ngerti tentang lowongan seperti itu. Jadi dia hanya minta staff IT, programmer, web developer, web aplikasi. Nah, itu mintanya semuanya full stack karena perusahaan hanya minta hasil bukan inputan teman-teman atau skill teman-teman yang kuasai. Perusahaan hanya minta hasil. Udah jadi barangnya, udah senang. Nah, pandai-pandai teman-teman lah untuk membuat deadline-nya seperti apa dan deadline di awalnya bagaimana. Lanjut, nextnya itu ada front end Next.js developer. Wah, Next.js masih terima nih, iya ya. Jadi ada dari sekian itu saya masukkan semua. Ya walaupun nggak semua ya saya masukkan karena nggak muat, gitu ya. Kereng gajinya antara 7 sampai 9 juta di Jakarta. Nah, ini teman-teman kalau merasa hebat di Next.js, ya silahkan boleh melamar ke sana. Ya mungkin saya nggak berafiliasi ke sana ya, mohon maaf. Saya hanya riset gitu ya. Lalu sebelahnya ada mobile developer Java. Wah, ini udah ke Java, bisa ke Android, bisa ke eh, apa ya, bisa ke web Java ya. Bisa backend aja. Berarti ini full stack juga karena Java udah termasuk full stack. Oke, yang terakhir adalah wah ini remote nih, teman-teman yang suka kali bekerja dari rumah ya seperti saya contohnya ya. Boleh masuk ini, cuman katanya akan segera berakhir ya. Mungkin udah banyak yang lamar.
Ya, fully remote DJS dan PHP programmer. Lokasi Jawa Timur dan full remote katanya. Wah, ini enak ya. Teman-teman yang bersedia atau memang ada keinginan ingin bekerja, ya silahkan. Kalau saya nggak belum bisa ke sana gitu ya. Belum bisa ke sana. Sementara saya masih ada project yang harus saya selesaikan dahulu baru bisa lepas. Kalau nggak kepikiran terus ini. Ya, oke. Kita next. Oke, ini sepertinya sudah masuk ke penghujung ya. Karena saya udah memberikan sebuah quote hari ini gitu. Ya mungkin yang webinar sebelumnya saya melihat harus ada quote hari ini ya, saya buatkan aja deh di slide ya. Oke, di sini saya katakan seorang full stack developer bukan hanya membangun tampilan, tapi juga menciptakan dunia di balik layar. Wah, dunia apa tuh? Luar biasa dunianya ya. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan. Nanti kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Rasa cukup. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Kak Tiffany. Silakan Kak. Oke, terima kasih Pak Jenriko atas materinya yang jelas ya Pak ya, insightful juga dan menambah pengalaman dan insight buat teman-teman di sini. Nah, sekarang nih buat teman-teman kita akan mulai ke sesi Q&A. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya silakan ya bisa langsung tulis aja di kolom chat atau teman-teman juga bisa langsung open mic atau raise hand dulu nih. Silakan nih teman-teman kalau mau ada yang raise hand silakan boleh bawa raise hand nanti kita langsung tanya sama praktisi. Boleh nih buat teman-teman yang mau resen atau mau langsung open mic silakan nih boleh bertanya ada Kak Aida, bisa Kak Andika, Kak Andreas, Kak Rifin, Kak Bagus, Kak Farid, Kak Hanapi, Kak Herman, Kak Mariatul, Kak Marwah, Kak Reynaldi, Kak Andika, Kak Fadil, Kak Ginang, Kak Masyan, Kak Apriyadi, Ramadhani, Reski, Rizky, Zakaria, Kak Nur, Kak Rahma, Sarah, Tiara, dan juga Zaki nih. Yang mau bertanya bisa langsung reset aja ya, atau open mic langsung boleh. Silakan loh. Nah, mungkin teman-teman di sini juga bisa nih komen. Teman-teman di sini udah pernah pegang project ataupun baru memulai gitu sebagai full stack developer juga boleh chat nih di kolom chat juga nih. Boleh ya yang mau bertanya silakan loh. Nanti langsung dijawab sama Pak Jen. Gak usah malu-malu guys. Kalau mau tanya langsung tanya aja. Mumpung nih ada Pak Jennya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak dari Kak Andika. Selamat sore Pak Riko, saya ingin bertanya untuk tips memilih server yang ingin digunakan jika ingin membuat web yang kita buat menjadi online. Terima kasih. Jadi pemilihan server nih Pak. Ini langsung dijawab atau gimana ya Kak? Boleh Pak Riko bisa langsung dijawab aja. Oke, baik. Baik, kita coba. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Pak Andika ya. ya Kak Andika ya ini ya. Oke. Ya mungkin dari pengalaman pribadi ya. Jadi yang ditanya adalah pemilihan server yang digunakan jika ingin membuat website kita buat menjadi online. Oke. Pertama, ya mungkin di teman-teman sekalian juga sharing ya. Pertama adalah kita lihat infrastruktur dari spesifikasi server. Pertama itu dulu. Kedua, kita harus lihat dari infrastruktur dan topologi jaringan. Oke, kita bahas infrastruktur tentang spesifikasi servernya dulu.
Kita membuat sebuah server tujuannya apa? Mengonlinekan web. Nah, web ini kan tidak hanya satu. Menurut saya kalau web itu banyak, tentu memakan RAM. Ya, RAM pada komputer server. Artinya butuh RAM yang gede. Minimal berapa? 12 atau 8 giga. Tapi 8 giga masih saya rasa kurang. 12 giga aja. Karena nanti selain websitenya berjalan dari PHP, Python ataupun dari Node.js itu juga ada kan. Nah, itu juga memakan RAM tinggi-tinggi. Kalau itu berjalan ketiga-tiganya. Tapi kalau berjalan satu-satu nggak apa-apa, nggak masalah. Dengan yang kecil-kecil aja gitu. Oke, eh, lalu topologi jaringan. Ya, mungkin dari sisi topologi jaringan ya. Kalau dari pengalaman pribadi karena saya bertindak sebagai full stack, saya tidak terlalu dalam ke jaringan. Kalau jaringannya itu bagaimana yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya dari jaringan tersebut bisa aman mengakses website kita di server. Yang pertama jaringan dulu, jangan jangan salahkan programnya, tapi jaringan dulu kita benerin. Kenapa demikian? Contoh, kita pakai routernya MikroTik. Ya udah MikroTiknya kita perkuat firewallnya apanya lah yang kita setting, rule-nya lah gitu ya. Kita setting atau topologinya kita atur lagi. Boleh ya. Mau topologinya pakai direct connect boleh atau pakai tunneling lagi ke komputer sebelah atau gimana gitu ya. Nah, itu terserah. Yang penting yang pertama kita amankan dari jaringan yang mengakses komputer tersebut. Oke, lalu kita masuk ke dalam sisi aplikasi. Nah, kalau aplikasi kita bicara folder. Yang pertama, kita amankan folder tersebut bisa diakses publik. Walaupun bisa diakses publik, kita kunci dengan hal-hal yang tidak bisa diakses secara langsung. Contoh, saya pribadi membuat website di mana file-file seperti gambar, video ataupun yang diupload ke server, saya akan letak di folder terpisah daripada publiknya website yang di-online-kan tersebut. Kenapa demikian? Pengalaman saya waktu semarak-semarak dulu ini, ya keyword juga udah membahas tentang judi online. Nah, judi online juga merembes ke berbagai server-server di keyword juga ada gitu ya. Nah, jadi ada kasih pencerahan lah di sana gitu ya. Pengalaman saya diserang itu karena di dalam root folder ada folder publik yang bisa diakses dan bisa dilakukan upload. Kalau bicara sistem administratornya Linux, itu folder harus dibuat chmod 7, artinya bisa read, bisa write, bisa eksekusi gitu ya. Nah, jadi saran saya yang file itu dibedakan dengan publiknya. Nah, mungkin itu aja ya dari pengalaman saya yang saya jawab seperti ini. Mungkin dari Kak Andika, saya rasa terjawab lah ya yang dari saya sampaikan. Atau mungkin kalau ada kekurangan boleh disampaikan kembali. Eh, untuk selanjutnya saya bahas juga nih Kak Tiffany. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Kak Fadil. Izin Kak, saya seorang junior web developer yang sedang menggarap proyek kecil-kecilan untuk perusahaan kakak saya. Nah, menurut Bapak sebagai senior developer, apa yang harus saya lakukan setelah menyelesaikan proyek HTML, CSS, JS dari kakak saya? Oke, baik. Eh, dari pertanyaan tersebut saya memahami sedikit ya dari maksudnya ya. Mungkin kalau salah boleh dikomen kembali. Jadi eh, dari Kak Fadil nih ya yang baru terjun di web developer sedang menggarap proyek. Di sini dinyatakan
udah selesai menyelesaikan project HTML, CSS dan JS gitu ya. Jadi harus apa yang dilakukan? Gini-gini. Sebagai developer atau pengembang gitu ya. Jangan berpuas diri, eh, ini udah siap nih gini. Apalagi? Apalagi? Jangan berpuas diri dulu ya. Berpikir gini, berpikirlah developer sekalian, teman-teman yang sebagai developer, berpikirlah kita adalah pengguna. Nah, begitu. Jangan berpikir kita adalah pembuat, tapi berpikirlah kita adalah pengguna. Yang namanya pengguna, tingkat penasarannya tinggi ya. Nah, karena tinggi, gini aja, login dengan pengguna, sistem yang udah kita buat itu ya, anggap aja lah kita nggak tahu tentang ada admin apanya, kita dikasih user, tolong dicek. Ah, kita sendiri cek. Pertama kita sendiri cek, semua menu ada, jalan atau enggak. Pengalaman pribadi saya udah selesai nih, udah senang saya, satu satu menu selesai, rupanya menu lain error. Nah gitu. Udah selesai cek, udah rasanya udah katam kali kita cek. Udah, oh ini udah nggak ada error lagi, ini udah fix. Oh tampilannya udah bener nih, nggak ada yang nyangkut-nyangkut lagi, udah nggak nge-lag, udah smooth. Oke, udah. Jangan berpuas diri lagi. Udah kerjaan kalian udah dulu. Sekarang kerjaan siapa? Kerjaan dari QC. Kalau nggak ada, kasih kawan aja deh gitu. Kawan teman sejawat gitu. Kalau ada teman, bro tolongin apa nih yang nggak ngerti program aja kasih. Tolongin cek kan websnya ada bug nggak? Oh oke. Nah, kalau diceknya gampang gitu ya. Ya mungkin bawa sambil ngopi gitu ya. Nah, kalau kalau cuman kayak gitu teman nggak ngerti juga nih gitu. Coba tolong cek ada error nggak. Kalau aman sama dia buka, artinya tujuan goal kalian itu sudah tercapai. Itu dari sisi programmer, belum dari sisi real user. Nah, N-nya nih, N-nya tunjukinlah sama usernya. Ini saya udah siap. Coba dicek ada nggak cocok sesuai nggak. Nah, nah sini karena kata ada kata-kata kakak saya, ya udah berarti permintaannya agak banyak sedikit nih. Jadi ya nggak apa-apa kalau diribetkan masalah gitu ya. Jadi nikmati aja. Tapi kalau dari kliennya sesungguhnya, kalau dia banyak minta-minta nambah, cas aja, nggak usah pening-pening, kita dibayar kok gitu ya. Oke, jadi kalau dari sisi user, oh udah oke, udah sesuai, udah cocok, udah tinggal tunggu selanjutnya apa Kak, selanjutnya apa Pak, selanjutnya apa, pembayaran pelunasan, nah gitu. Ya iya pelunasan, nah itu udah seneng, artinya kerjaan kalian diakui oleh orang lain gitu ya. Oke, mungkin sampai tahap situ ya yang pengalaman saya ya dari Kak Fadil ya. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang boleh ditanyakan kembali seperti apa kurangnya atau ada yang salah saya sampaikan. Oke baik, itu saja yang mau saya jawab dari Kak Fadil. Silakan Kak Tiffany. Oke, Pak Jin. Iya, terima kasih tipsnya Pak Jin Riko, kata Kak Fadil. Oke teman-teman, kita ini sepertinya waktu Q&A-nya udah habis ya teman-teman. Jadi mungkin kita akan cukupkan aja untuk sesi webinar pada sore hari ini. Nah sebelum itu di sini saya ingin menginformasikan beberapa hal penting dulu dari keywords. Nah jadi kalau misalkan teman-teman tertarik nih untuk membeli server, tadi juga ada yang bertanya tentang server ya, atau domain hosting dari keywords. Nah teman-teman bisa cek aja nih di promo keywords di www.keywords.com/promotion/. Nah, di sini ada beberapa promo dari mulai server, cloud hosting yang mungkin teman-teman juga bisa beli gitu di sini. Nah, kami juga saya mention kembali, kami juga menjual layanan internet nih buat teman-teman yang ada di daerah Bandung dan juga Yogyakarta. Jadi buat teman-teman yang pengen menggunakan internet harganya mulai dari 250.000 aja udah 50 Mbps. Nanti teman-teman bisa cek kami gitu di layanan keywords internet ini gitu.
Nah, untuk webinar hari ini, sebelum ditutup, kita akan ada sesi foto bersama dulu nih buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah join bisa open kamera karena kita akan ada foto dulu nih. Jadi buat teman-teman bisa dinyalakan dulu ya sebentar kameranya. Kita akan foto bersama 2 kali gitu. Jadi buat teman-teman bisa nyalakan dulu kameranya, nanti kita foto 2 kali gitu. Oke, yang belum open kamera silakan masih ditunggu bisa open kamera ya untuk sekarang. Oke. Nah, kita juga ini sambil nunggu buka ya teman-teman, sebentar lagi kebetulan juga mau buka. Jadi kita sambil ngedengerin materi dari Pak Jenriko juga, nama-nambah ilmu, terus kita sambil buka. Nah, oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah open kamera, sudah mau mengenalkan muka-mukanya, barangkali bertemu dengan Pak Riko atau di sini juga banyak dari murid-muridnya Pak Riko juga ya. Oke, di sini saya Tiffany dari moderator, mohon maaf nih kalau misalkan ada kurang-kurang juga. Terima kasih banyak buat Pak Jane yang sudah, memberikan materi untuk hari ini yang sangat insightful dan jelas juga ya Pak tadi materinya. Semoga bisa membuka, apa ya, membuka pintu nih buat teman-teman di sini yang mungkin baru mulai dari jadi full stack developer gitu dan mereka juga tadi dijelaskan beberapa, posisi-posisi dari full stack developer ya Pak, jadi semoga mereka lebih kebayang nih saya daftarnya apa gitu. Mungkin dari Pak Jenriko ada closing statement dulu Pak, silakan boleh sih Pak untuk yang terakhir gitu. Oke. Closing step closing statement ya. Eee, ini aja sih, kalau, teman-teman sekalian ingin terjun ke dunia kerja, yang pertama yang pertama dan terakhir ini maksudnya, eee, lakukanlah dengan ikhlas. Mungkin dengan keikhlasan tersebut, hasil yang dicapai lebih nikmat daripada, eee, dengan terpaksa. Nah, oke itu aja Kak, silakan. Oke, berarti harus enjoy ya Pak ya kalau misalkan jadi full stack developer jangan terpaksa biar nggak stres juga di tengah jalan. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya, inget ya kalau misalnya jadi full stack developer jangan stres-stres ya orangnya. Harus santai dan enjoy aja. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk webinar pada sore hari ini. Kita akan lanjut lagi nih webinarnya nanti setelah Lebaran ya teman-teman. Di sini juga saya mau minal aizin wal faizin mengucapkan mohon maaf lahir batin juga kalau misalkan kami dari Keywords ada sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa ya teman-teman di minggu depan atau di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.